Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil survei kami terkait tanggapan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah pada masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 7. Yang pertama, saya sendiri. Terus itu ada Muhammad Akil Fadila, Ahmad Reza Maulana, Ardan Sahrijal, Siti Hajar, Septri Nahda Hutasoid, Sabrina Mawada Warohmah, dan yang terakhir ada Rafli Amanda Putra. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang outline dari kelompok kami. Yang pertama kami lakukan yaitu identifikasi masalah, rumusan masalah, pembuatan kuesioner, pelaksanaan survei, pengelolaan data, analisis statistik deskriptif, estimasi parameter, uji hipotesis, serta yang terakhir penyusunan laporan. Dan untuk identifikasi masalah akan dijelaskan oleh Ardan Sahrijal. Untuk Ardan Sahrijal dipersilahkan. Yang pertama, identifikasi masalah. Jadi pada survei kali ini, masalah yang akan kami bahas adalah yang pertama, larangan mudik. Yang kedua, bantuan sosial kepada masyarakat. Yang ketiga, PSBB di berbagai daerah. Yang keempat, social distancing. Dan yang terakhir, lockdown. Rumusan masalah penelitian kami terdapat 4 poin. Yang pertama, bagaimana cara mengumpulkan data? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan proporsi antara pelajar mahasiswa dan orang tua pekerja yang menyetujui kebijakan pemerintah berupa bantuan sosial? Yang ketiga, bagaimana estimasi parameter beda proporsi antara pelajar mahasiswa dan orang tua pekerja? Keempat, bagaimana uji hipotesis beda proporsi antara pelajar mahasiswa dan orang tua pekerja? Pembuatan kuesioner. Cara mendapatkan data memiliki banyak metode, dan kelompok kami memilih kuesioner sebagai pilihan. Apa itu kuesioner? Kuesioner adalah semacam angket yang berisi beberapa pertanyaan untuk responden terkait objek yang diteliti. Dan berdasarkan keadaan sekarang terdapat pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita stay at home, maka pembagian kuesioner secara online menjadi alternatif pilihan kelompok kami. Dan berikut contoh kuesioner yang kami bagikan secara online, yang akhirnya kami dapatkan responden sebanyak 375 orang. Adapun pelaksanaan survei kelompok kami, dikarenakan adanya pandemi COVID-19 seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka pelaksanaan survei kami lakukan secara online yang rentang waktunya antara Senin 27 April 2020 sampai Rabu 13 Mei 2020, kurang lebih 2 minggu. Selanjutnya ada pengolahan data. Pengolahan data adalah salah satu proses dalam penelitian yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Tanpa pengolahan data, penelitian tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data-data tersebut akan diolah ke dalam bentuk informasi sesuai data-data di lapangan. Nah, pada slide kami yang ke-10 ini, seperti yang terlihat pada layar, ini ada pengolahan data yang kami lakukan dari populasi kami. Yang pertama itu ada populasi 1, itu pelajar atau mahasiswa. Kemudian populasi kedua ada orang tua atau pekerja. Pada populasi pertama ini, yaitu pelajar atau mahasiswa, didapat
258 responden. Dan yang kedua ini jumlah populasi dari orang tua atau pekerja didapat 117 responden. Responden tersebut kami dapatkan dari kuesioner yang telah kami buat dan berhubungan dengan topik yang kami bahas. Kemudian ada jumlah sampel dari para pelajar atau mahasiswa berjumlah 149 sampel, dan yang kedua itu jumlah sampel dari orang tua atau pekerja terdapat 89 sampel. Sampel-sampel tersebut kami dapat dengan menggunakan tabel ukuran data sampel dan juga menggunakan simple random sampling. Kemudian pada slide selanjutnya ini terdapat 5 virus dengan bermacam warna. Yang pertama itu ada virus berwarna ungu ini. Jika kita memencet virus berwarna ungu ini, dia akan terhubung dengan link spreadsheet. Jadi di dalam spreadsheet ini terdapat data-data dari populasi satu kami. Seperti ini, jika kita pencet maka akan muncul spreadsheetnya. Seperti ini tampilannya. Di sini ada data-data dari populasi satu, yaitu pelajar atau mahasiswa. Data-data tersebut berupa pertanyaan-pertanyaan dari kuesioner yang telah kami buat tentang topik yang kami bahas ini. Kemudian jika kita menggesernya ke kanan, terdapat nomor sampel, ukuran sampel, dan sampel acak dari pelajar dari masing-masing responden juga. Sampel acak ini kami dapat dari rumus simple random sampling. Kemudian yang kedua ada virus berwarna pink. Sama seperti virus sebelumnya, jika kita memencet virus berwarna pink ini seperti ini, nah maka akan muncul tampilan Google Spreadsheet tentang dari data populasi kedua kami, yaitu para pekerja atau orang tua. Nah, sama seperti yang sebelumnya, data-data ini kami peroleh dari kuesioner yang telah kami bagikan kepada responden kami. Nah, data-data ini berupa pertanyaan dan pendapat dari responden kami tentang topik yang kami bahas. Sama juga seperti sebelumnya, jika kita geser ke kanan terdapat nomor sampel, ukuran sampel, dan juga sampel acak dari para pekerja atau orang tua. Sampel acaknya juga didapat dari simple random sampling. Dan kemudian yang ketiga ini ada virus warna Tosca ya, sepertinya. Jika kita memencet virus ini, maka dia akan terhubung dengan link Google Spreadsheet. Nah, seperti ini tampilannya Google Spreadsheet-nya. Google Spreadsheet-nya ini berupa data-data dari sampel satu kami, yaitu para pelajar atau mahasiswa. Sampel satu ini seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, itu didapat dari ukuran sampel yang ada 258 responden itu, kemudian digunakan simple random sampling, kemudian didapat sampel-sampel berikut ini. Sampel-sampelnya dari pelajar atau mahasiswa. Nah, ini data-datanya juga berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan dari kuesioner yang telah kami buat. Kemudian yang keempat adalah virus berwarna kuning. Sama seperti sebelumnya, jika kita memencet virus warna kuning ini, maka dia akan terhubung dengan link di Google Spreadsheet. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini tampilannya dari data sampel 2 kami, yaitu para pekerja atau orang tua. Data-data ini sama seperti sebelumnya, itu sampel 1 kami peroleh dari kuesioner yang telah kami bagi. Kemudian ini sampelnya ini juga kami dapat dari rumus simple random sampling, dan juga ini
sampel-sampelnya ini didapat dari jumlah populasi dari para pekerja atau orang tua yang berjumlah 117 tadi. Kemudian kami gunakan tabel ukuran sampel dan dapat 89 sampel untuk para pekerja atau orang tua ini. Nah, data-datanya kami susun di virus yang berwarna kuning ini di Google Spreadsheet. Kemudian yang terakhir ini ada virus berwarna hijau. Nah, pada virus terakhir ini sama seperti sebelumnya, jika kita memencet virus ini seperti ini, nah maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu Google Spreadsheet yang berisi tentang pengolahan data dari sampel 1 kami, sampel 2 juga sampel random sampling yang telah kami lakukan dari data-data yang sudah kami peroleh. Nah, dari data-data tersebut akan kami gunakan rumus estimasi proporsi untuk menentukan distribusi samplingnya. Kemudian kami masukkan ke dalam uji hipotesis untuk menentukan hipotesis selanjutnya. Analisis statistik deskriptif. Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Statistika adalah kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel. Analisis deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Diagram pertama yaitu proporsi sampel. Pada survei yang telah dilakukan dengan mengambil tanggapan dari mahasiswa dan pekerja sebagai sampel, survei yang dilakukan melalui media elektronik yang dilakukan menggunakan Android masing-masing dari responden dengan mengisi Google Form. Pengambilan data menggunakan Google Form dirasa sangat efisien pada kondisi di tengah pandemi seperti sekarang ini, sehingga diperoleh data dalam bentuk persen, yaitu mahasiswa sebanyak 63% dan pekerja sebanyak 37%. Diagram yang kedua yaitu diagram persentase kebijakan yang disetujui. Pada diagram tersebut menunjukkan pendapat dari masyarakat tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut adalah kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah namun belum menerapkannya di berbagai daerah, sehingga diperlukan pendapat dari masyarakat mengenai kebijakan tersebut. Pada diagram yang menunjukkan pendapat terbanyak yang dipilih oleh masyarakat adalah kebijakan tentang bantuan sosial yang menempati persentase yaitu 25%. Yang kedua adalah kebijakan pemerintah tentang larangan mudik sebanyak 22%, kemudian sosial atau physical distancing sebanyak 19%, dan pada kebijakan lockdown dan PSBB masing-masing memiliki persentase 17%. Diagram yang ketiga yaitu tanggapan mengenai bantuan sosial. Pada diagram tersebut menunjukkan tentang tanggapan masyarakat mengenai kebijakan yang pemerintah terapkan, apakah sudah tepat sasaran atau belum. Tanggapan masyarakat menyangkut tentang bantuan sosial yang diterapkan oleh pemerintah. Pada diagram di atas menunjukkan pendapat terbanyak dari masyarakat adalah belum tepat sasaran dengan persentase sebanyak 67%, serta yang berpendapat bahwa bantuan tersebut sudah tepat sasaran dengan persentase sebanyak 33%. Untuk tanggapan mengenai physical distancing didapat hasil data sebesar: yang pertama, berkurangnya pendapatan sebesar 30%, sisa memakai masker sebesar 9%, bertambahnya pengeluaran sebesar 11%, jangan jalan-jalan atau hangout sebesar 20%, stres berada di rumah atau kos sebesar 21%. Dari survei yang telah dilakukan, 98% masyarakat menganggap bahwa kebijakan pemerintah sangat berpengaruh dan 2% menganggap tidak berpengaruh. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang estimasi parameter. Dalam teori pendugaan dikenal dua jenis estimasi, yaitu estimasi titik dan estimasi interval. Pada estimasi interval dilakukan dengan dua langkah, yaitu satu proporsi dan dua proporsi.
Kemudian kami menentukan estimasi parameter beda proporsi antara P1 dan P2, di mana P1-nya itu adalah pelajar atau mahasiswa dan P2-nya itu orang tua atau pekerja. Berdasarkan soal yang telah tercantum, diketahui bahwa X1 sama dengan 33, N1 sama dengan 149, X2 sama dengan 25, N2 sama dengan 89, alfa sama dengan 0,05. Kemudian ditanya estimasi titik dan estimasi interval antara P1 dan P2. Yang pertama, menentukan estimasi titik. Estimasi titik diperoleh dari P sama dengan X per N. Untuk P1 diperoleh dari 33 per 149 yaitu 0,221. Untuk P2 25 per 89 yaitu 0,281. Untuk estimasi intervalnya, terlebih dahulu kita mencari Q. Q itu diperoleh dari 1 dikurang P. Untuk Q1, 1 dikurang P1 sama dengan 0,779. Untuk Q2, 1 dikurang P2 sama dengan 0,719. Dengan menggunakan alfa 0,05, diketahui bahwa interval konfidensinya sebesar 0,95. Dan menggunakan tabel Z untuk Z alfa per 2, yaitu Z 0,025 yaitu sama dengan 1,96. Maka untuk estimasi intervalnya diketahui melalui rumus P1 dikurang P2 kurang lebih Z alfa per 2 dikali akar P1 dikali Q1 per N1 ditambah P2 dikali Q2 per N2 yang kemudian diperoleh P1 dikurang P2 kurang dari 0,055 dan lebih dari min 0,0175. Berdasarkan hasil tersebut diperoleh keputusan dengan tingkat kepercayaan 95%. Beda proporsinya berada pada interval min 17,5% sampai 5,5%. Itu pada saat keadaan P1 dikurang P2, sedangkan pada saat P2 dikurang P1, intervalnya berada pada min 5,5% sampai 17,5%. Hal ini berarti bahwa proporsi yang menyetujui kebijakan pemerintah berupa bantuan sosial lebih besar pada orang tua atau pekerja dibandingkan dengan pelajar atau mahasiswa. Kemudian uji hipotesis. Uji hipotesis terdiri dari uji hipotesis proporsi satu populasi dan uji hipotesis beda proporsi dua populasi. Kemudian kami menentukan uji hipotesis beda proporsi dua populasi. Berdasarkan soal yang telah tercantum, diketahui bahwa H0 sama dengan P1 sama dengan P2. Itu berdasarkan soal yang apakah proporsi kedua populasi sama, maka klaim pertama itu H0-nya itu P1-nya harus sama dengan P2. Kemudian H1 itu P1 tidak sama dengan P2. Kemudian alfa sama dengan 0,05. P1 tadi telah dicari menggunakan estimasi parameter yaitu 0,221, P2-nya 0,281. Nah, untuk mencari P-topi menggunakan rumus X1 ditambah X2 per N1 ditambah N2, yaitu 33 tambah 25 sama dengan 58 per 149 tambah 89. Kemudian hasilnya diperoleh 0,244. Yang ditanya adalah uji hipotesis beda proporsi dua populasi. Yang pertama kali dilakukan itu mencari Q. Nilai Q diperoleh dari 1 dikurang P-topi sama dengan 0,756. Dengan nilai alfa sebesar 0,05, maka interval konfidensinya sama dengan 0,95. Kemudian dengan menggunakan tabel Z untuk Z alfa per 2 sama dengan Z,0025, maka diperoleh nilai Z-nya sebesar 1,96. Berdasarkan hasil tersebut, maka diketahui bahwa wilayah kritis H0 ditolak pada Z kurang dari min 1,96 dan Z lebih dari 1,96. Nah, untuk statistik uji hipotesisnya diperoleh dari rumus Z sama dengan P1 dikurang P2 per akar Pi dikali Q dalam kurung 1 per N1 ditambah 1 per N2, maka diperoleh nilai Z sama dengan min 1,043. Berdasarkan hasil tersebut,
diketahui bahwa Z hitungnya lebih kecil dari Z tabel, yaitu min 1,043 lebih kecil dari 1,96, sehingga diperoleh keputusan H0 diterima. Dan disimpulkan bahwa proporsi yang menyetujui kebijakan pemerintah berupa bantuan sosial antara pelajar atau mahasiswa dan orang tua atau pekerja adalah sama. Penarikan kesimpulan dimaksudkan untuk menjelaskan apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Pada laporan pengolahan data ini yang berjudul Kebijakan Pemerintah Selama Masa Pandemi COVID-19, telah didapatkan beberapa hasil sesuai dengan metode perhitungan statistik. Dalam pengolahan data ini memiliki tujuan untuk mengumpulkan data berupa tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah selama pandemi COVID-19. Dari data yang diolah, maka didapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut. A. Pengumpulan data. Pengumpulan data mengenai beberapa kebijakan pemerintah pada masa pandemi COVID-19 dengan menargetkan masyarakat banyak dilakukan dengan cara membagikan kuesioner online berupa Google Form kepada pelajar atau mahasiswa dan orang tua atau pekerja melalui personal chat dan grup chat. Data yang diperoleh sebanyak 375 tanggapan, dengan pelajar atau mahasiswa sebanyak 258 dan orang tua atau pekerja sebanyak 117. Percobaan pengambilan sampel dilakukan dengan teknik simple random sampling. Simple random sampling adalah teknik yang dilakukan dengan mengambil sampel secara acak dari seluruh populasi yang ada, sehingga semua anggota populasi mendapatkan kesempatan yang sama. B. Beda proporsi. Terdapat perbedaan proporsi antara pelajar atau mahasiswa dan orang tua atau pekerja. Dalam survei mengenai beberapa kebijakan pemerintah pada masa pandemi COVID-19, diperoleh data sampel 149 pelajar atau mahasiswa dan 89 orang tua atau pekerja, sehingga jumlah data sampel seluruhnya adalah 238 responden, di mana terdapat 33 di antara pelajar atau mahasiswa yang menyetujui adanya kebijakan pemerintah berupa bantuan sosial, dan terdapat 25 di antara orang tua atau pekerja yang menyetujui kebijakan pemerintah berupa bantuan sosial. Berdasarkan pengolahan data pada spreadsheet, diperoleh perbedaan proporsinya, yaitu pelajar atau mahasiswa sebanyak 22% dan orang tua atau pekerja sebanyak 28%. Kesimpulan, telah dilakukannya estimasi parameter beda proporsi antara pelajar atau mahasiswa dan orang tua atau pekerja yang menyetujui adanya kebijakan pemerintah berupa bantuan sosial. Dengan tingkat kepercayaan 95%, diperoleh beda proporsi antara pelajar atau mahasiswa dan orang tua atau pekerja pada saat P1 dikurang P2. Intervalnya berada pada minus 17,5% dan 5,5%. Pada saat P2 kurang P1, intervalnya berada pada minus 5 kurang 5% sampai 17,5%. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi yang menyetujui kebijakan pemerintah berupa bantuan sosial lebih banyak disetujui oleh orang tua atau pekerja dibandingkan dengan pelajar atau mahasiswa. Telah dilakukannya uji hipotesis beda proporsi antara pelajar atau mahasiswa dan orang tua atau pekerja dari 149 sampel pelajar atau mahasiswa. 33 diantaranya menyetujui adanya kebijakan pemerintah berupa bantuan sosial, sedangkan dari 89 sampel orang tua atau pekerja 25 diantaranya menyetujui kebijakan pemerintah berupa bantuan sosial. Dengan tingkat kepercayaan 95% didapatkan Z hitung kurang lebih Z tabel, yaitu minus 1,043 kurang dari 1,96, sehingga H0 diterima dan disimpulkan bahwa proporsi yang menyetujui kebijakan pemerintah berupa bantuan sosial antara pelajar atau mahasiswa dan orang tua atau pekerja adalah sama. Berikutnya penyusunan laporan.
Pada tahap ini, harus mengacu pada sistematika yang telah ditetapkan sehingga laporan tersebut dapat tersaji secara runtut, mudah dipahami, dan enak dibaca. Adapun sistematika penyusunan laporan ini adalah identifikasi masalah, perumusan masalah, pembuatan kuesioner, pelaksanaan survei, analisis statistik deskriptif, estimasi parameter, uji hipotesis parameter, penarikan kesimpulan, dan penyusunan laporan. Ya, mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Jika mana ada kata-kata yang salah, yang kurang jelas, dan yang berkenan di hati pemirsa, mohon dimaafkan. Itu murni datangnya dari kami. Dan sebelumnya saya ingin menyampaikan agar selalu jaga jarak, agar selalu mentaati aturan pemerintah, selalu pakai masker, cuci tangan, agar kita dapat memutus penyebaran COVID-19. Karena ketika kamu melakukan sesuatu yang mulia dan indah, tapi tak seorang pun memperhatikanmu, jangan bersedih, sebab matahari pun tampil cantik setiap pagi meskipun penontonnya masih tertidur lelap. Terima kasih, selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.